Ya, halo semua. Kita bakal mulai mobile session ke-9 ya. Berarti ini session terakhir. Habis ini kalian bakal ada sebuah tes untuk mendapatkan sertifikasi untuk dikasih project ya. Nanti untuk projectnya kita bakal bahas bareng-bareng dari instructor, terus nanti kalian akan dikasih waktu untuk pengerjaan. Seperti itu. Oke, pada minggu ini kita bakal bahas tentang rilis ya. Kita bakal bahas tentang rilis, dan cara rilis juga dari Android ke Play Store. Nah, ini aku pengen jelasin aja bahwa tuh rilis tuh ada stagingnya. Rilis tuh ada stagingnya. Jadi pertama dari alpha, terus ke beta, terus ke stable. Nah, dari alpha sendiri ke beta rilis itu berbeda. Nah, biasanya alpha rilis itu lebih kayak ke internal perusahaan. Biasa jarang juga yang ke public, yang kayak game developer kan biasa kasih alpha release, beta release kayak gitu untuk dites untuk publik kan ya. Nah, biasanya ada di alpha release di limit, lebih limit lagi. Biasanya ada yang cuma internal atau gimana. Baru di beta release ke beberapa user yang biasanya usernya juga eh, usernya juga kayak yang udah commit, yang udah lama, atau kalau game baru ya buka aja beta release ke publik. Habis itu nanti bakal dikasih masukan, informasi atau bugs yang ini, bugs yang terkait dalam aplikasi. Nah, setelah beta release dikasih beberapa report bugs, beberapa improvement. Akhirnya setelah di improvement, masuklah ke stable release. Seperti itu. Dan stable release ini baru dikasih version yang kayak version 1.0, 0.1, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya eh, kejadiannya itu kalau di startup atau di kalian bikin sendiri aplikasi, mana mungkin pakai alpha release, beta release begini. Seperti itu. Jadi ini terjadi jika emang kalian berada di sebuah company yang emang udah besar, yang mereka butuh tahapan testingnya, butuh tahapan rilisnya itu lebih dikontrol. Nah, kenapa dikontrol? Jadi sebagai perusahaan, kita nggak mau produk kita itu ada bugs. Apalagi kalau kita itu bugsnya itu critical. Contoh nggak bisa login, nggak bisa apa, nggak bisa melihat post di Instagram, nggak bisa ngeliat story, nggak bisa bikin story, itu kan lumayan kritikal ya. Nah, jika terjadi terjadi aksi seperti itu, permasalahan pertama adalah Instagram bisa kehilangan banyak opportunity. Makanya banyak kan yang kayak kemarin ada yang Twitter atau Instagram, Facebook, WhatsApp servernya down. Terus dikabarkan kehilangan sekitar berapa ratus juta dolar. Seperti itu. Nah, itu bukannya mereka rugi, tapi itu adalah opportunity cost. Mereka harusnya bisa dapat segitu dalam time span segitu. Tapi karena servernya mati, mereka nggak dapat uang dari advertising sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi bisa kehilangan banyak uang. Bahkan juga bisa kehilangan user dengan terjadinya seperti itu. Kayak contohnya, kalau aku ada aplikasi 500 user, terus tiba-tiba nggak bisa diakses selama 2 minggu. Nah, yang terjadi adalah user kayak, ah, ya udahlah, nggak usah pakai aplikasi ini lagi. Seperti itu. Dan kita mau nge-build user itu lumayan sulit kalau jadinya kayak gitu. Ya, begitu. Oke, jadi release cycle yang biasanya terjadi di startup adalah close release testing, habis itu baru stable release. Jadi ini biasa dibuka untuk internal, setiap kali kita bikin staging, kita bikin dulu boardnya. Kayak kita mau bikin version 2.0 atau 2.1. Oke, 2.1 isi fiturnya apa dan ngapain aja. Setelah selesai dalam situ, kita masukin, kita build, jadi buat release testing, buat close internal. Habis itu baru udah selesai di internal, udah di testing full, udah bugsnya udah fixes, dan udah nggak ada bugs, udah bisa diperbaikin, atau mungkin bugsnya masih ada kesisa tapi nggak critical. Tapi karena ngejar deadline, kita mau stable release. Oke, dilempar.
jadi stable release. Nah, stable release ini bisa di-download nosa kayak di Play Store, App Store, Windows Store, dan banyak lagi lah. Nah, kayak gitu stable release biasanya. Oke. Nah, ini ada releasing steps sih. Jadi kayak aku bilang, kita tuh ada sebenarnya sebelum step ke sini, kalau ngomongin step fullnya ya, bukan sebagai developer doang, tapi itu ada steps untuk strategi sih. Jadi kita bikin strategi, kita itu mau nge-fix apa, mau nge-develop sesuatu, atau mau gimana gitu di rilis kali ini gitu. Nah, di rilis itu kita bakal ngebahas apa yang kita mau develop, fitur dan bug fixes. Kalau nggak ada bug fixes, sangat-sangat bagus. Habis itu kita testing. Nah, testing ini juga nggak selalu dari tester, nggak selalu manual tester. Jadi kita sebagai developer bisa juga kita bikin namanya automation testing atau kita bikin unit testing. Kalau bisa keduanya, bikin unit testing, automation testing, integration testing juga boleh. Tapi itu tahapannya berbeda. Nah, yang paling gampang kita lakuin itu unit testing dulu. Seperti itu. Untuk mengeliminasi bug di awal lah ya. Jadi bugs kita kalau misalnya sampai kita ke testing itu nggak sebanyak itu gitu. Habis itu baru dites sama uh, si tester pakai white box testing atau black box seperti itu. Habis itu tester bakal nge-report bugs, terus kita bakal terus-terusan begini lingkarannya, puter terus sampai akhirnya kita bakal udah selesai, udah bisa di ACC, udah bisa di approve, baru kita masuk ke beta atau stable release biasanya, atau alpha. Jadi kita masukin ke release, habis itu baru bisa baru rilis gitu. Habis itu nanti bakal ngulang lagi. Kalau misalnya kita ke beta dulu, nanti dari beta kita dapat bug reports dan feature development yang belum selesai misalnya, kayak mau perbaikin UI, mau perbaikin graphics. Nah, itu kita masuk lagi ke sini. Sampai akhirnya ke stable release. Kayak gitu tahapannya. Jadi kalau misalnya kita ada 3 tahapan, tahapannya kayak gitu terus tuh. Muter terus sampai ke beta release. Nanti dari beta release ke stable release. Nanti dari stable release kita mau ngadain version kedua, misalnya versi 2.1, naik ke versi 2.2 gitu. Nah, itu kita bakal ngelakuin ini lagi nih, terus-terusan. Nah, yang sebaiknya sih uh, release cycle ini sebenarnya kalau bisa semakin pendek semakin baik. Tapi kalau kualitas yang kita berikan semakin rendah dari itu, sebaiknya jangan. Karena bakal menjadi masalah di kedepannya. Seperti itu. Kayak banyak kasus di mana banyak startup yang ngejar rilis cepat-cepat untuk ngejar fitur, bilangnya ngejar user, ngejar apa. Selama beberapa tahun, 2 tahun, aplikasi mereka arsitekturnya berantakan, kurang reusable, susah untuk di-develop lagi. Nggak ada yang code review, nggak ada apa. Akhirnya aplikasi mereka itu akhirnya jadi harus di-code ulang. Jadi harus develop ulang dari awal. Kita harus baca dokumentasi lagi untuk menghasilkan fitur yang sama. Dan itu harus tetap lagi alpha release, beta release, stable release. Dan itu makan waktu dan makan cost. Makan tenaga juga sama banget. Gitu. Oke. Nah, kita untuk rilis apps kita bisa di 2 platform nih. Satu Google Play Store, satu lagi Apple App Store. Ya otomatis beda ya marketnya, satu Android, satu lagi iOS. Nah, sebenarnya kita bisa rilis buat Windows juga sih. Windows, Mac, uh, Ubuntu, dan banyak lagi untuk di Flutter ya. Cuman kali ini karena kita bahasnya cuman mobile, kita akan bahasnya cuman Google sama Apple doang. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, kenapa release cycle itu penting?
Karena kita nggak mau ada bugs atau fitur yang kelengkap di stable release kita atau di production. Kita nggak mau sama sekali itu kejadian. Karena kalau kita sampai di production ada bugs, misalnya aplikasi itu nge-crash setiap kali buka halaman itu. Nah, kita untuk ngeperbaikin itu, kita nggak mungkin langsung ngasih update baru dalam waktu 30 menit. Mungkin terjadi, kita bisa develop seperti itu. Tapi permasalahannya adalah kalau kita terlalu sering update, kayak setiap 1 hari update, setiap 2 hari update, setiap saat kayak gitu, update terus, update terus. Nah, itu akan bikin user kita itu jadi nggak mau pakai aplikasi kita. Jadi user retention kita jelek. User bakal uninstall. Nah, itu kejadian setiap kali kita ngelakuin sebuah update. Pasti ada user yang uninstall. Seperti itu. Dan kalau kita intensitas update terlalu sering, user juga bakal kesal. Seperti itu. Jadi uninstall rate-nya bisa tinggi. Begitu. Oke. Nah, kita mungkin bakal masuk ke sebuah project untuk nge-build ya. Atau kalian boleh pakai project yang lama. Atau kita bakal pakai project lama aja. Bentar, aku cari dulu. Oke, kita pakai project yang kemarin ya. Atau mau pakai yang kemarin dibikin lagi week 8 juga boleh. Itu juga bagus. Oke. Oke, kita bakal pakai ini. Yang aku mau jelasin adalah hari ini kita cuma bahas tentang Android karena aku nggak ada MacBook ya. Ya, aku nggak ada Mac. Jadi kalau kalian punya MacBook, kalian bisa pakai Xcode untuk archive. Nah, tapi aku mau jelasin dulu bahwa kita mau upload ke App Store itu butuh license. Oke. Jadi license-nya itu bayar. Nah, di App Store itu license-nya bayarnya lumayan dibanding di Play Store. Nah, di Play Store itu sekitar $25, tapi seumur hidup. Ini kalian bayar seumur hidup. Tapi kalau di Apple, ini tuh $100, tapi setahun. Jadi per tahun kalian bayar $100, per tahun kalian bayar $100. Menurutku kurang worth it untuk nge-develop apps di iseng-iseng di App Store ya. Kecuali kalian mau monetize gitu. Seperti itu. Soalnya mahal, mahal banget. Mahal banget kecuali mungkin kalian punya apa? eh ada program gitu ya. Kayaknya dari Binus juga ada itu yang Apple. Nah, itu mungkin kalian dikasih buat membership nih, gratis dari situ. Begitu. Nah, hari ini aku bakal ngajarin beberapa hal tentang rilis. Yang pertama mungkin cara ganti. Kita bakal buka dulu. Mungkin cara ganti icon ya, yang di awal. Nah, aku ada icon yang bisa aku pakai dari project lama aku. Nah, ini mungkin aku nggak bagiin ya untuk iconnya, soalnya ini aset. Jadi aku cuma contohin aja, kalian boleh cari icon 1:1 untuk dicoba aja. Nah, ini kita jalanin aplikasi biar kalian tahu iconnya itu gimana. Nah, jadi kita boleh masuk ke dalam ini untuk lihat iconnya. Jadi kita masuk ke Android, kita ke app, kita ke source, kita ke main, boleh ke debug juga, tapi debug nggak ada isinya. Biasa kita langsung ke main, terus ke rest. Nah, ini ada drawable nih. Nah, drawable ini adalah backgroundnya nih. Nah, ini kalau ini sih pakai XML dia, yang drawable ini. Kecuali yang bitmap HDPI.
Nah, ini baru PNG. Nah, tapi PNG yang di Flutter kan kalian mungkin udah pernah lihat ya, PNG-nya kayak gimana. Nah, kayak gini. Ikonnya Flutter. Nah, ini ada berbeda-beda resolusi nih. Kayak XXHDPI itu berapa, XXHDPI berapa, yang XHDPI berapa. Nah, itu bisa dicek dari dokumentasi, kalian bisa cari. Seperti itu. Nah, ini bisa kita ganti nih, si map untuk kita ganti icon. Nah, ini kenapa beda resolusi? Karena ini berbeda untuk setiap device. Jadi kayak device yang gede, makanya yang gede. Device yang kecil, pakainya kecil. Seperti itu. Biar lebih kecil juga sih nanti. Cuma bisa juga kita jadi untuk device gede, kita bedain icon. Nah, seperti itu juga bisa. Cuman nggak common ya cara kayak gitu ya. Waduh, sorry. Kejalannya diambil ke handphone. Oke, kita pilih dulu. Masuk ke emulator. Nah, biasanya icon yang kita bikin kemarin harusnya yang card harusnya ada di sini. Nah, ini card project. Ini kan bentukannya Flutter kan ya. Nah, kita coba cari. Aku bakal copy aja. Terus di sini aku bakal hapus. Terus aku bakal paste. Nah, ini tinggal disamain aja nih namanya. IC Launcher. Kalau kalian nggak punya yang round, ya udah IC Launcher aja. PNG. Nah, ini aku soalnya bikin dua kalau nggak salah. Buat yang round sama yang itu. Waktu lagi kerjaan project ini. Seperti itu. Nah, habis itu kita coba jalanin projectnya. Di F5. Oke. Oke. Nah, ini udah jalan ya. eh, Apps kita. Kita lihat nih. Nah, sekarang project ikonnya berubah nih. Jadi seperti ini. Nah, ini IC launch yang launchernya round itu digunakan untuk yang ini karena ini handphonenya mau ikonnya itu round semua tuh kayak kalian lihat. Nah, kalau round semua nggak baik nih seperti ini. Jadi kita harus eh, cari yang benar-benar langsung round kayak ini ikonnya di crop jadi bulat langsung kayak gitu. Jadi benar-benar ngefit nih ikonnya kayak si kamera atau si clock bisa kita lakukan seperti itu. Begitu. Em, lagi ya. Oke. Nah, ini cara ganti icon. Cuman kalian ganti bitmap doang. Seperti itu. Nah, terus kalian pasti mikir dong, gimana sih caranya kita upload ke, jangan nggak usah ngomong ke App Store dulu deh, tapi kita ngomong ke ini dulu. Eh, ngomong gimana caranya kita kasih ke teman kita APK. Mau melalui Google Drive atau melalui apa. Nah, itu kita bisa cari. Gampang. Aku bakal jelasin juga buat jelasin pakai dokumentasi. Jadi di dokumentasi Flutter itu luar biasa. Banyak banget yang kalian bisa pelajarin. Banyak banget yang kalian bisa pelajarin, cuman baca-baca aja. Cuman tertarik nih, terus lihat. Kayak gitu. Oke. Nah, yang paling pertama itu, bukan ini. Nah, yang paling pertama itu ini, signing the apps. Ini untuk ke App Store sih, tapi. Cuma untuk bikin APK juga kalian kayaknya harus. Nah, ini kalian ikutin komennya.
Kalian ikutin komen ini akan tergantung sama itunya juga. Key store chat. Kalau nggak salah ini diganti ke upload key store. Ini buat namanya setahu. Oke. User. Aku ikutin ini ya, sekarang terus. Kayaknya dicatat dulu sih. Udah langsung ke project. CD desktop. CD OneDrive desktop. Kalau aku dokumen ininya kayak gitu ya. Jadi aku di desktopku tuh di dalam folder OneDrive itu yang kayaknya yang di ini sama Windows yang baru tuh jadi begitu. Terus CD GDXC CD Flutter CD book cak cek. Oke, nah ini aku bakal copy ini, terus ikutin yang ini untuk masuk sini, terus kita mau save dia itu di Android. Oke, kita enter, dia bakal masukin enter key store password. Jadi ini kita bakal masukin karena untuk contoh, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Organisasi, kita tulis GDC aja. Sektor Jakarta. Terus kita enter lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Habis itu kita bisa cek ke dalam car project. Harusnya ada. Nah ini upload keystore.cks. Nah ini kita dapat keystore nih untuk nge-build seperti itu. Nah ini terminal boleh dihapus. Nah habis itu dari situ kita bisa bikin nih key.properties nih yang dibutuhin sama Flutter. Nah isinya cuma kayak gini. Masuk. Oke. Nah ini upload, terus store filenya. Nah ini kita bisa pakai begini nih. Kita bisa pakai gimana taruhnya? Nah begini, app myrelease.keystore. Tapi kan kita nggak di dalam app nih, kita kan sejajar. Jadi kita cuma upload keystore.cks store file. Nah ini emulator udah nggak dibutuhin. Kali ini kita nggak butuh emulator sih. Oke. Ini itu. Terus kita ke app.gradle.
sebelum kita properties. Oke, kita ikutin aja ya. Build types release. Build. Itu benar. Oh, replace it. Oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kita ganti nih aliasnya. Ini kan tadi upload dari sini nih. Upload. Terus store file. Nggak usah kita ganti sih. Key password store file. Oh iya, udah nggak usah diganti. Ini bakal ngambil alias dari key properties. Begitu. Oke. Habis itu yang kita butuh lagi. Nah, ini cara nge-build-nya untuk di Android. Jadi, kita bakal bisa nge-build itu dua file ya, dua tipe. Satu app bundle, satu lagi APK. Nah, kalau kalian mau nge-share ke Play Store, disaranin itu pakai app bundle. Tapi kalau kalian cuma mau nge-share ke teman atau jadi app internal, nah itu jadi APK. Nah, tapi aku bakal ngajarin gimana caranya kalian bikin internal itu di Play Store. Jadi kalian punya tester, nggak usah download dulu dari Google Drive atau kayak gimana. Tester kalian tinggal update aja dari Play Store. Habis itu nanti ke install sendiri. Kayak gitu. Di APK itu kalian bakal nge-release itu lumayan gede loh. Kayak misalnya file app size-nya 120 MB. Nah, kalian bakal bikin APK 120 MB. Dibandingkan dengan app bundle. App bundle itu kalian kalau download di Play Store kan 30 MB, tapi tiba-tiba pas install jadi 120 MB. Nah, itu karena di nge-press. Jadi untuk app buat download-nya kecil. Gitu. Nah, ini. Hmm. Nah, sebenarnya bisa kita uh, masuk ke dalam sini untuk version code nih sebenarnya. App Gradle. Nah, ini target version. Bukan, sorry. Oh, nih version code. Nah, ini kita bisa manual nih sebenarnya. Version code sama version name. Tapi sebenarnya nggak baik untuk manual ya. Nah, yang bisa dilakuin sama Flutter, yang paling enak, kita langsung dari PubSpec nih. PubSpec-nya ada version nih. Langsung begini, mulai dari 1. Kalau kalian mau mulai dari 0 juga boleh. Gitu. Nah, nanti ini kalian setiap kali nge-build bakal jadi seperti itu. Jadi kayak nambah terus. Jadi untuk ngebedain caranya itu bukan dari version name kalau di Android, tapi dari version code. Nah, nanti dia bakal bikin version code tersendiri lah, seperti itu. Sebentar ya. Nah, ini untuk nge-build APK nih. Build dan APK. Nah, ini bakal rilisnya ini, banyak nih. Kayaknya kalau nggak salah, kita bakal pilihnya X8664. Nah, ini yang buat Android nih. Jadi, kita coba build APK dulu. Oh, sorry. Jadi kita bisa pakai min release. Jadi dia bakal kayak benar-benar dijadiin hampir ke native code sih. Jadi lebih aplikasi kalian performance lebih bagus. Banyak yang dibuang soalnya pas min release.
Di Flutter itu ada perbedaan performance antara debug sama rilis. Nah, ini yang mungkin jadi permasalahan saat kita itu ngedevelop sebuah animation. Jadi animation itu kan lumayan berat di CPU, lumayan berat di RAM. Begitu. Nah, itu bakal berat di sana, kayak pas di debug kok nge-lag ya rasanya. FPS-nya kok rendah ya. Nah, tapi ternyata pas kita coba dirilis, sangat-sangat smooth. Nah, begitu tuh. Oke, build fail. Android app upload di store.cks. Oke, ya udah kita masukin aja kalau kayak gitu. Terus key properties-nya kita ganti berarti. Karena kenapa kita pindahin lagi ke app si upload key store-nya nih? Karena kita diminta dibaca key store file C art project Android app, dia masuk ke sini. Not found for config release. Nah, config release itu yang ini. Signing config sih. Yang ini. Ini nggak ketemu nih. Nah, jadi kita pindahin lagi. Dia masukin aja biar dia bisa ngedetect. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa ini sih yang pengen aku share sih. Jadi kita itu nggak tentu selalu develop sebuah fitur itu menggunakan Dart. Jadi kita dititip folder habis udah kayak gitu aja. Itu nggak selalu. Aku ada beberapa project butuh ke Android-nya langsung terus kita coding. Eh, kok nggak ketemu ya? Keystore, keystore not found. Keystore file upload keystore.cks. Ini bener. Ini mana disk? Oh, dia ngebaca gitu. Oh, sekarang dia ngebacanya begini. Oke. Dia bakal ngebaca, ini kan app 2 kali nih. Berarti dia ngebacanya itu sebenarnya app, habis itu baru baru ada ini. Jadi kita nggak usah tambahin apa-apa. Sorry. Oke, jadi kita dapat nih build-nya. Jadi kita bisa langsung klik kontrol, klik muncul deh di dalam sini. Dapat beberapa. Nah, ini kalian bisa share nih, habis itu dibuka di apps kalian atau kayak gimana di Android ya. Begitu. Nah, terus berarti pasti kita mau bahas ini dong, cara lihat di konsol. Aku pengen, karena kalian mungkin harus bayar $25 untuk ininya, aku nggak bakal suruh kalian
untuk beli ya maksudnya. Jadi ini aku cuma tunjukin aja akun aku untuk si antar belanja. Nah ini ada One Apps dan aku bakal tunjukin aja gimana cara pakainya aja. Nah ini kalian boleh nih nge-share ini, cari kalau nggak salah yang ini sih, bener yang X86. Kalau ARM itu harusnya buat yang kayak macOS tuh bisa ARM. V7A aku lupa apa. Nah, harusnya yang ini, yang rilis APK nih kalian coba di copy. Habis itu kalian boleh share ke teman-teman kalian nih untuk APK-nya. Seperti itu. Misal kalian bikin apps apa, kalian boleh share. Gitu aja. Nah, jadi ini ada apps aku. Kita bisa lihat nih ada new user, kita bisa explore, kita user loss juga bisa explore. Ini ada average rating, stock listing, ini ada app size nih, download size segini. Terus ini biasa di inbox. Kalian kalau misalnya harus cek-cekin sih inbox yang ada di sini. Kadang-kadang kayak ada eh, perubahan dari Android, kita harus update karena perubahan dari Android itu. Dan terus kita bisa juga ngeliat statistik untuk lihat downloads-nya atau ngeliat ratings-nya seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita biasanya itu di sini release overview untuk ke production nih. Jadi kita bikin new release, ini berarti new release itu langsung ke production. Tapi kalau kita masuk ke testing, terus kita internal testing, kita bisa bikin new release. Nah, ini bakal masuk ke jadi internal test, nggak masuk ke production. Yang kita bisa lakuin adalah kita nambahin orang di tester kita. Jadi kita bikin email list, misalnya di sini tester internal. Terus di sini namanya siapa? Misalnya begini. Nah, ini yang bakal masuk. Save changes, create. Nah, terus kalian tinggal copy link nih. Terus kasih ke dia. Terus dari sini udah dikasih tester, kalian bikin rilis. Kita bikin rilis. Kita bikin rilis seperti ini. Nah, kita bakal upload si APK yang tadi. Jadi kita masuk ke Flutter, build. Benar kan? Flutter, build, output, Flutter APK. Nah, ini kita bisa masukin si app. Uploading, nanti bisa nih, review. Kira-kira sih upload Play Store cuma seperti ini. Jadi ini ada beberapa testing nih, kayak pre-registration. Pre-registration biasanya sebelum diregister ke production. Cuma biasa kalau di startup just stop di internal. Jadi cuma internal, kasih ke internal, habis itu ke production. Ini untuk startup yang skala orangnya lebih kecil ya. Maksudnya kayak developernya cuma 1, 2, 3 orang, terus testernya 1 orang. Seperti itu. Tapi kalau misal kalian berada di yang besar ya, itu pasti ada open testing, ada close testing, ada pre-registration, pre-launch. Ini report sih pre-launch yang ini sih buatan dari sini. Terus baru dari sini udah rilis, baru dimasukin ke production. Biasanya seperti itu. Begitu untuk hari ini. Ini kayaknya kalian juga bisa masukin ini yang app.apk nih atau yang di sini nih. Ini harus dicoba-coba sih harusnya. Kalau nggak salah sih harusnya dari output sih. Output Flutter APK kan ya benar. Jadi dari sini. Coba kita buka dokumentasi lagi. Ya, APK release outputs APK. Ya, berarti di sini nih yang kalian share nih, yang app X8664 release APK nih. Ini yang kalian share nih ke teman-teman kalian atau ke Play Store boleh, itu bisa. Nah, untuk rilis AAB itu lebih sulit untuk rilis AAB karena itu harus pakai Android Studio. Cuman kita nggak usah tulis komen kayak gini lagi. Cuman klik doang, habis itu nanti di running, habis itu dia build AAB, habis itu nanti AAB tinggal kita upload. Gitu. Nah, yang pasti pertanyaan kalian ini dong, Keystore JKS ini buat apa? Gitu kan ya. Nah, jadi aku jelasin, Keystore ini adalah sebuah signings, sebuah key
untuk si Play Store ngebaca bahwa aplikasi ini betul aplikasi ini betul kayak password gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan orang punya upload ke store nih. Jadi kalian kalau misalnya bikin sebuah project, upload ke store-nya tolong simpan. Nggak boleh sampai ke share. Jadi cuman kalian doang yang bisa build gitu. Atau nggak bisa aja dia rombak aplikasi kamu, terus dia punya akses dari si Play Store, terus tiba-tiba dia bikin ke production, dia acak-acakin, begitu. Dia acak-acakin, dia upload, dia acak-acakin, habis itu udah aplikasi kamu banyak bugs, nggak bisa di-maintain. Nah, bukannya aku bilang pasti terjadi seperti itu, tapi kita menutup kemungkinan. Soalnya kita nggak tahu ya ada orang kayak gimana ya sebagai tim kita gitu, tim member kita. Jadi sebaiknya kita yang jaga credentials kita. Seperti itu sih. Oke, ini ada link absensi. Kalian tolong scan di sini, atau nanti linknya aku bakal share di bawah video. Nanti kalian tinggal klik, terus buka aja. Terus kalian isi form, terus nanti absensinya bisa aku cek lah, gitu. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya di Discord, boleh langsung di PC. Kalau lebih baik lagi di channel Android. Kenapa di channel Android? Biar kalian bisa lihat juga yang teman-teman kalian yang sama-sama belajar ada pertanyaan apa sih gitu. Terus kalian juga bisa tahu jawabannya juga kalau kalian emang nggak kepikiran pertanyaan itu dan ternyata pertanyaan itu kalian nggak tahu jawabannya. Seperti itu. Mungkin dari itu sekian, terima kasih dari aku hari ini. Masih